Rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ora sing protes, "Pak, dongane tiyang turu, Pak." Ya lha ya nak ngaji iku. Turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar ngaji. Turu. Tapi ini kisah nyata, ana wong alim mubalek ngomong ngono protes. "Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis." Gimana? Tidur pengajian itu sunnah. Wah, kaget gini, wah, kok ngalim tenan. Oh, ngalim tenan, kok kula, sing protes kok kula. Ditawarahi dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai, pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak proposal pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ja'ahal mursalun. Arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalifin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lan gawe contoh sira, gawe iktibar sira, gawe apa pelajaran sira lagu maring ahli Makkah atau lagu maring kaum sira. Masalan ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe sira lagu maring kaum Mika ya Muhammad ning kaum masalah ing siji nasihat atau siji contoh. Al tegese gawe sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah masalah ing siji contoh. Utawi dawuh masalah maf'ulun awalun dadi maf'ul sing pertama. Ashabul qaryati ke gawe contoh ing penduduk desa maf'ulun sane ing lafaz ashabu dadi maf'ul sing kedua. Antioquia tegese kampung Antioquia. Ifda'a ing dalam nalikane teko ha ing Korea. Uti dawuh ifda'a ila akhirih maring akhire dawuh iku badal istimal, iku badal istimal. Iku badal sing mengku sangka kata kuli min ashabil qaryati saking isi ashabil qaryati. Ashabil qaryati ceritane piye dibadali ifda'a hal mursalin. Nalikane teko ha ing ashabil qaryah sapa al mursalun pira-pira wong kang den tugasi. Ayo Rasul Isa tegese utusan-utusane Nabi Isa. Arsalna nalikane nekbir ngutus ingsun ilaihi maring Korea atau ashabil Korea isnaini ing wong loro fakat dabu mongko mendustakan sapa para ashabil Korea guma ing isnaini. Jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan ila akhiri kemudian mereka akhiri dawuh iku badal id jadi badal id alulah yang pertama. Ketika dua delegasi tidak cukup dan didustakan di Borono Fa'ad benar. Mongko ngukuhno ingsun, memperkuat ingsun kita fikih lan tahfidz fa'ajasna wa tasdid lan tasdid fa'ajasna. Qawaina tegese nguwatno kita al isnaini ing loro. Tak kuatno bisa lisen kelan utusan sing ketiga. Maqalu mongko padha ngucap sapa rusul ngucape inna ilaikum mursalun. Inna sak temene kita ile kemaring sira kabeh mursaluna den tugasna kabeh. Terus maknane itu tadi. Kalau padha ngucap sapa ashabul qaryah. Oh ini ingat ini santai-santai mawon. Ke surat paling populer. No? Salam meyakini yasin sunat atau meyakini bid'ah anak rapal tadi enak. Kan bid'ah gak perlu dihafal loh. Jadi anak gue kan meyakini apa? Sunat. Meyakini sunat kudu paham. Dan anak paham ada meyakini apa? Kita jadi narapal di alasan kan kita tapi bodoh bener ya yang seneng paham yang kita no gak apal bodoh bener ya kalau bodoh ngucap sopo ashabul qaryah ngucape ma antum orang ono te sira kabeh wilata syarun kecuali yo mau manusa misluna sepadane kita wa ma anzalar rahman lan ora nurono sapa Allah sing rahman min sain saking wahyu apa wae atau kebenaran apa wae. In antum orang noto sira kabeh ma antum la tadibuna kecuali goroh kabeh. Kalau padha ngucap sapa rusul. Ojo salah rujuk. Rabbuna te pangeran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna. Utawi dawuh Rabbuna wijare numaku majral qasami kaya mlakune qasam. Mane fungsine padha mek qasam. Wa zita lan den tambahno patak kituna kitibi kan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan kelan lam. Lam teng lamur salun nggih. Tak yektine katut innal insana lafi khusrin la sing mboten la nafi mboten apa la pendek lafi khusrin sing lane niku lamur salun niku jenenge napa la takkit napa la takkit wa zita lan den tambahno patak kitu takkit iki lan dawuh Rabbuna ya alam wa bilam lan kelawan lam tengene lamur salun niku kados lafi khusrin
Alama ing atase perkara koblau kang sedurunge iki dawuh mergo lijiah dadi ingkari krana ambahe ora percaya. Ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamur salun. Inna ya tauhid sak temne kita ilaikum maring sira kabeh lamur salun nek dene den tugas kabeh. Wa ma alena lan ora ana iku dhewe kita ilal balagu kecuali penyampai al-mubinu kang jelas. At-tabligu tegese nyampeano al-bayinu kang jelas al-zairu kang zahir. Bil adilat iklan berboro dalil al-wadihati kang jelas. Wa ya ta'ala dilatul wadihai ibrahul akmai marekno wong picek wal abrosi lan wong penyakit baros dendam ya penyakit sing wong terus merotoli warnanya rubah kemudian dadi merotoli wal maridi lan marekno wong loro wa ihya il mayyiti lan kaya dene nguripno mayit. Kalau padha ngucap sapa ahlul Korea atau ashabul Korea. Inna sak temne kita tato yarna iku nampa elek kita. Kalau tato yarna nampa elek kita, tasya amna terus dadi elek kita. Mana nasib kita ora apik dikum sebab sira kabeh. Gara-gara anak kue jadi nasib kita tidak lebih baik. Ini kita ilmatori misalnya karena putus hutan anak sayang kita bisa berarti bukan sebab sira kabeh. La illam tantahu. Lamun orang mendo sira kabeh utai la lam kosamin lam kosam. Lam sing nganggo auti ahlil kosam dari kata wapo tidak illam tantahu. Kowe nak ora leren sangka dakwah lanar juman nah yaktine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh di hijarat iklan watu. Kesriyen para dai iki diancam watu. Nah iki paling sangune kurang ngono dadi anteng. Jadi kena ngejak pecaman itu bangunin, wah rian itu nak dakwah, itu diancam. Aduh, jadi paling kurang sanggup. Noy cek ngeluh indalillah, indalillah ini berjuang. Walau mas sanalan bakal nyentuh toro kikono gepok kum ing sira kabeh minasaing kita apa ada pun siksa alimun kang larano. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancamane kaum ngoten muklimun sing kang larano. Kalau podo jawab sapa al mursalun. Ya pokoknya kan sampai sapal kabeh, anggap apal Yasin. Ini pokoknya kareng apal lo maknane. Kalau apal maknane lagi nombor keramatnya. Kudu iso awas mana. Kalau pada ngucap sopo al mursalin, dewa sopo al mursalin. Kau irukum. Utawi ngeroso elek sira kabeh, atau nasib elek sira kabeh. Utawi sukmukum, tegese nasib elek sira kabeh. Iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh. Kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian. Ora salah Bu dari rusul-rusul itu. Kue di keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya. Babe bikufrikum lan kekafiran sira kabeh. Aing dzukirtum. Utai dau ain hamzah istifham hamzah istifham dakhalatkan mancing apa hamzah istifham ala ini atas in asar tidak yang punya syarat. Di hamzatiha kang ikut wafi hamzatiha lan ikut tetap ing dalam hamzah ain ataki ku tahqiq kados karya kita ain wa tasidan tasil wa itu khalu alifan lan kono alif benaha ing dalam antarane hamzah diwajah lan wajah lorone idkhal antarane tahqiq lan tasil wa bina ukur antarane hamzah sing liya. Aing zikirtum, umpama gelem dan elingno sira kabeh. Iku tambah apik. Sakjane kowe iku waras nak gelem dielingno. Itum tegese den nasihati sira kabeh wa khutun lan den wedekno sira kabeh. Wajah syarti utawi jawab syarat iku mah dipunten buang. Tato yartum. Kena dielingno malah berkhayal sing macam-macam wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh. Wa ta iki ku makhlul istifhami panggonane istifham. Wal murad uterang sing kersane iklan iki atau biru melehno. Melehno. Cara bahasa Indonesia niku menegur secara keras utawa bal antum balik di sira kabeh kaum musrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al hadda ing batas wong kabeh dianggep ngliwati batas bisirkikum sebab syirik sira kabeh nglakoni syirik itu menyekutukan Tuhan menganggap yang lain itu setingkat Tuhan itu jenis syirik wajah alan teko min aqsal madinati sange ujung kota apa rajulun wong lanang wa tirajul habib an-najjar iku jenenge habib an-najjar karena ana sapa al-habib lukat amanah teman-teman iman sapa habib rusul iklan rusul. Waman siluhu te panggonane Habib ku asal berarti ana ujung daerah, ujung kota. Oleh tumeka yas ahli melayu sapa rajul. Yastadu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune. Macane ampun aduan banget. Dadi nek aduan musuh, nek aduan melayu napa? Banter. Lama sampai asmansane krungu sapa Habib an-Najjar kita bidil qaumi kan oleh gorono kaum arus lain pro urusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib an-Najjar tadi lari ngandani para kaume, ya qaumi he kaum ingsun. Ittabi'u anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira wong sing ditugasno. Ittabi'u anuta sira kabeh takkidunil awal didhawuh ittabi'u iku anut naukiti sewu sing awal. Ya ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u man la yasalukum ajrun. Anuta sira kabeh man ing wong la yasalu kang ora njaluk sapa man kum sira kabeh, ora njaluk ajrun ing imbalan. Ala risalati ing atase katugasnone man. Jadi al-mursalin ukurannya gampang, orang yang ketika dakwah tidak minta nomor imbalan. Terus kedua, wahum hal itu ngake muhtadun lagi untuk petunjuk. Kalau ikhlas tapi goblok ya bodoh. Jadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa tercerahkan atau mendapat apa
petunjuk memang ngendikan halal haram untuk panduannya pangeran. Pakila moko didhawono lagu maring Habib An-Najjar anta ala dinihim uta ana ta sira wa ala dinihim ngatasi agama para rusul. Fat ora moko dawuh sapa Habib An-Najjar wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa kuli kedue ingsun la a'budu ora nyembah ingsun ala di ingdat. Fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun. Kala kok gawe sapa ladine ingsun. Elamane atur serana penghalang mujud di kedue ingsun men ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun. Al-mujudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah. Lah wa antum te sira kabeh kadali kaya normale kaya mengkono-mengkono kabeh. Wa ilahi dan maring Allah sarasan turjauna den balekane sira kabeh badal mati sakwise mati. Wa ijazikum mongko males sapa wa kumi sira kabeh bikufrikum kelan kekafiran sira kabeh. Ini surat Yasin niku surat terkenal tapi mbok sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus sing maknane boten apa umum. Pertama dimulai dari Yasin ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Kamane muni apa alam. Karena awal itu suar kata Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasianya apa? Rahasianya Allah atau rahasianya Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali matur sebetulnya ada solusinya yaitu istimal. Berkali-kali kita kalau baca tidak apa? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin hadibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyar, seorang lagi ya, antara disiplin ikhtiyar kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istimalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, hingga headingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, seorang lagi Yasin ya Muhammad, demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rusul, normal kan? Normal sama dengan Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha, ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, no? Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istimal, istimal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap baca apa? Muni sallallahu salamullah ala toha rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Terus madzhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, seorang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to ora detail. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan ABCD A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya. Kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya kamu, tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Mananya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sinqaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Nah, kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan, bahwa seperti itu mungkin. Nggak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tentu. Ojo kok PPP malas berpikir terus Yasin, Allah alam ora roh. Lan aku ora rohe gak Yasin tok, sak terus ora roh. Paham ya? Gayamu ora roh Yasin tok. Ora roh Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya ora liyane
Yasin. Saya kita beda iya yo. Wakilal yawanan sakum kama nasitum liku ayomikum ada artinya apa? Kan ya bodoh ini bawa alam. Anak gue super bawa alam. Aku dua apa? Yasin. Oh modelnya nak goblok untuk justifikasi. Modelnya untuk. Balik nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak tahu halal haram juga. Potongan roh itu bakat, nopo. Kita ulang lagi ya. Jadi pentingnya. Ya Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha tentu sambil Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal bersalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'an alitas. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan tiga. Bagi soal ngalim keren tenan. Keempat, ben sebenarnya sing di pondok ke daerah ini murid alim. Senajan toh kopi pas pokoknya ibu alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abjadun, hawazun, khatoyakun. Ini siapa lagi? Ayo jajal abjadun, hawazun, khatoyakun, lamanun, sa'afasun, korosun, tanfarwada. Jadi apa? Namanya A berapa? Birohin. Di yang dukun tuh kan abjadun terus ditulis tinggal ikal. Itu rambut kita langsung lurus. Nah, kenapa? Terus apa? A biro. 1, 2, 2. Ayo terus no. 01, 02 terus. Baca. Gak terus nak tahu berarti bro. Abjadun, hawazun, abjadun, hawazun, hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus singgal hato ya kun saat abjadun. Berarti itu apa tuh? Abjadun 5 ya. Oh. Berarti mau berapa? Tok songo. Tok songo, 5. Lurus gitu. Kok mamang Mustafa mesti menang, tapi itu kan dia menang. Dan aku tawakal atau belum dan. Berarti tok itu songo, ya? 5. Berarti berapa? 14. Sehingga 14 itu toro ilmu falak dianggap ibaratun anil badr, no? Atau wayai no? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan di 14 itu. 14, 15, 16. Nah, karena Nabi itu adalah badrun, ibarat rembulan, terus dianggap aja toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Ketamamul badri itu 14 kalian pintu 15. Iya, terus orang ulama sing carane mengkaitkan toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsul. Nah, sama tak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan niku sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ala. Enggak kena nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ora didarani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf ala. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pinter. Kawan welas. Mulane sekawan welas, 15, 16 mulai jumbo. Jumbo iku koyo 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf, orang Yahudi kaget. Ama aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dasar ketimbang ini? Terus dihitung dulu Yahudi. Hak berapa, mem berapa. Hadhihi umur umatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya bapak. Alah. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makomem dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya bapak. Alah, gayamu koyo ora ro Yasin tok. Liyane Yasin ya ora. Jadi kowe tak takoki piye ngerti Yasin bahwa alam Gus. Karena tak takoki awalam ya alladzina kafaru annas samawati wal ardu kana taratun fafatahum majabe yo. Ngomong jadi kayak gue super wong-wong. Mulane apa sayang gitu. Saking sayangnya goblok diterus nomor terus sayang pengiran. Jadi serah perlu pinter. Kok nak pinter malah menurut akal saya. Itu mari sombong. Ada digoblokno terus muni wong-wong. Nah, sing gitu paham ge. Timbang pinter ku mau luhur ada goblok. Sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok. Apik. Lah aku bilang sampean orangnya yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Mergo aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok ora gunane.
Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan lho kan, aku alim lah sering istighfar. Mergo kadang-kadang mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misalnya Rugen mondok. Misalnya kan mondok, meskipun ini terjadi. Rugen mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional, Rugen. Keriting gendut. Umur 16, cek imut-imut itu. Engko ujung-ujungnya apa? Ruangno. Untuk hadiah umroh, terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, hingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Ya hafal Quran tak paringi gampang kok, untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim. Urip ning Gunung Kidul, mung berhubung larat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo langgar penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran iki sebab ini. Ada pengajian Quran sebab ini. Karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Kenapa? Sing iki pinter dapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman. Akhirnya dia masjid, dia madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sanggup duit kas masjid. Lho kok rasa guyu, ngono rasa malah ngenyek dosa. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak bener. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Karena aku tetap hormat gitu. Hormat banget, ternyata hormat banget. Maka hidup ini, makanya kalau suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi cukup terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ada pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sanggup 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni tahu. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk orang juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus dizakati. Ya zakati apa saja. Ini masjid juga orang juta duit cemen. Tidak ada masjid yang lebih apa enggak urip atau tidak ada pondok. Ya, yang penting dizakati. Gue pribadi ya zakat dari gue anak bujune zakat dari. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3%. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakat yang khawas atau wong am? Wong khawas. Ya wong khawas bisa 100%, bisa 50%, bisa 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki ora krono ngaji Jalalain, oh dihisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri nggak di luar ngaji, paling kon dijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya kagum. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain, gue mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmu Allah. Hingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, harus akrab mari kok. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur Dewi Imam Syafi'i itu sampai tak figura. Wajibtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un min. Sebagai riwayat harfun min. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmu Allah Subhanahu. Orang terus di mana umat sakmene nak rombongan wali songo selisih biru. Ya aku mergawe gitu apa. Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? T. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andai kan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. H itu merujuk apa? Mim merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya. Sehingga kita tetap menghentikan wallahu. Dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Dan saya milih makom sing dek-dekan. Mulane nerang nomor makom dek napa? Dek makom dhuwur napa? Wallahu a'lam. Taman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kok tawakal itu makom paling dhuwur. Tapi akhirnya nganggur lunak-lunak ning omah. Nek tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi?
Jadi kancaku sakjane ora tawakal. Angger gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure alasannya apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau paham betul nyatanya Quran ada ayat mutasyabihah. Ya saya setengah-tengah ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya apa? Ngerti polanya tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan kemudian Quran sendiri maknanya enggak. Enggak. Ini setengah-tengah. Piye-piye Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal kan sambung betul. Sambung kan? Coba Yasin ganti maknanya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung betul. Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana ditasqa. Sambung betul. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Sekarang kamu pakai makna sing makomnya sampean tadi, makom wa alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wa alam. Sholatullah salamullah ala wa alam. Lho kok awangane kok dia milih goblok mau milih pinter. Apa ora milih wis dadi. Ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi di setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Senawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha yang Muhammad? Anggap tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Qadri karena bulan mulai ser itu tanggal pinten? 14. Nah, kenapa enggak tanggal 15? Nabi Dewi itu yang ngalami dari 14, 15 hingga ada awal nubuwah, ada tamamun nubuwah sehingga kita ngambil dari 4 ya itu kan dia sambung terus gampang tapi aja terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo aja tunjuk keliru ya seperti itu pun kita butuh sanad ya, seorang lagi seperti itu pun kita butuh apa? Sanad dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibullah. Coba kalau sampean apa nggak bermakna Kanjeng Nabi jadi sholatullah salamullah ala Toha ala wawahu alam kalau wawahu alam bersifati Rasulillah kan aneh jadi utusannya Allah itu wongnya wawahu alam kasus gak? Oh kasus kriminal besar penjara tenan ya jelas ya? Jelas ya? Nah jelas pinter soalnya ngaji yang pinter ya seorang sama yang katus pinter no? Nah inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah. Kenapa? Ada Rasul delegasi kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rasul Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, ya Pak? Lah yang utusannya Isa jenis Al-Mursalun tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan. Banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu. Beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Apa? Basyiru apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Itu nak dakwah gawe gampang juga gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 1 juta. Konsisten tak 3 juta. Lha nerangno ilmu ora jelas manfaate kok akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara begini. Kok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repot. Tapi ra nyindir lho, biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae.
Lho tapi nak niati siar ge monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Tak berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya kok yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangno ya gampang, kitope ya gampang. Masyarakat itu digawe gampang. Sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa. Riyen Kanjeng Nabi pengaji kadang sahabat yo jodoh turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku penyonton mbek selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid itu keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki serane takok ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang yang pede takok subhanallah zaman akhir kapan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni keturun. Rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ora sing protes, nek dongane tiyang turu Pak ya lha ya ora ngaji iku. Turu. Nah nek takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar ngaji. Turu. Tapi ini kisah nyata, ana wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunnah. Wah kaget gini, wah kok ngalim tenan. Oh ngalim tenan, kok kula, sing protes kok kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah. Kiai nak proposal pengajian datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi orang tua ilmu jenenge itu. Jadi mengenai kulo dari kiai wis lega atine sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai. Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang normal itu. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung kira ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Sandi Jogo. Kali Jogo dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja Menawa. Aku ora rodok Jogja tenan ora, tapi Indoarwan rodok Solo 3, Boyolali, Seragen. Tapi Menawa rodok Jogja. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya Abahnya Sunan Ampel, Mbah Ibrahim napa? Asmoro. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmoro. Nah, terus Arabe Asamarkonti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi ketika dari mana itu Thailand atau Jempo itu ke Thailand apa yang baru? Apa Kamboja? Kamboja. Tapi saat ini rapati Kamboja, kok roh ibu Kamboja, ya roh. Pokoknya Jempo lah. Ya kalau nggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah gitu. Kok angel tuh meredaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel orang ngomong sufi angel. Mereka wis terjustifikasi penting itu nak paham muni wallahu alam. Kacau. Gayanya sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Bagaimana nulis ora untuk golek duit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Ora penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Jempa. Jadi di bawah Ketuban itu sudah ada sama beberapa ibu putri Jempa. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa pelabuhan. Maka turun di Tuban ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Intisab ada 2, ada gen, ada apa belajar. Sama intisab nasab maupun intisab sabab ini penting saya utarakan. Hingga orang yang tidak nasab pun untuk baru kayak Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi karena kullu nasabin wasababin mungkotirun yaumal yama illa nasabi wasababin. Jadi wong sing wis gagal nasab niki iku iso intisab nabi lewat nasab sebab yaiku napa warasatul ilm apa warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim wis taqabbal wa minkum taqabbal ya karim. Habib ora ye ora gus ora alim ora sapa muhibbin pecinta penggemar kayak slangnya itu kayak ono penggemar itu. Nah karena bapaknya Ibrahim Asmoro Kondi itu wali itu kan dia orang alim, makanya dia ke Mojokerto.
Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Baju Madil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu hitung biro, ummal kuro, waman khaulah. Nah kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut arsalna ilaihimus. Nah utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah dewean kan repot. Nah 2 ini kemudian ditambahkan 1. Pak Azazna bisa. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Nah, dalam konteks ini Habib An-Nat ya, disebut wajah min aqsal madinati rajuliyas. Nah, jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Kalau kamu sadar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah ini kira prospek orang HE. Akhirnya sing ora prospek itu domek sugihan di ritual sing kejawen sing cara dohir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek, prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah Cina. Lho kalau nggak ada cerita ini demi apa? Demi kebenaran kalau kamu di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak kesana itu pakai truk power, truk power. Itu kampung situ riyen abang. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ numpak truk power. Nah, truk power iso munggah. Saya masih ingat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah diputus. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya dosuan di sana. Terus keren. Mulanya kalau nanti saya kira perlu tak ceritakan. Saya masih punya desa binaan di Kalimantan di beberapa daerah itu. Santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral. Misalnya saya di Jogja ini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi. Karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono. Engkau terus kene kosong. Kadang untuk wayawan tok ora binaan. Ya apa-apa halal, tapi kadang ku binane ra kasil tapi wayahe kasil ya wong akeh ya sing macam-macam. Kowe ora usah protes. Engkau nang protes ustaz juga manusia, jawabnya mau ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rungokno Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Medina kan. Anggap saja Medina itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi itu di Medina. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus ke mana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi ke mana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya agak Ethiopia, sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi yang masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ namanya, kalau nggak salah Eritrea, tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, ke pokoknya Syam, Syria, Libanon, Jordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu nggak berhenti mengirimkan delegasi. Dan rumah tenan ini. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu gimana nakdi ya Rasulullah? Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya di kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau enggak, habis sunnati Rasulillah. Kalau enggak, al-khikil asbah bil asbah wan nadir bil nadir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya al-asbah wan nadir. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rungokno tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah furu' ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu far'un ala kata. Hukum ini dicabangkan mengikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas ya. Tak latih hari fikih. Ini kan sawal-sawal kan sudah mangan tuh. Nah ini Ramadan goblok kan alasannya ramangan.
Senajan itu ya alasan aslinya ya asli, cuma kan di alasan apa? Awal kan semangat. Rumah ya. Misalnya hukum begini, tak warai. Engkau ketara ke pinter tau orang. Aku cek berharap ke pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukumnya piye? Jimak bojo ning Ramadan hukumnya batal ora? Batal wis. Pinter separuh. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain qada harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin itu orang 1 mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubur. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Jika kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima aja tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bae jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Ya kurang ajar ya poso-poso. Batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran wis. Ya coba yang nomoso lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe. Kowe kok coba ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging ki mangane mendoan. Mendoan tempe apa sing tahu gadeng tahu susur terus apa jadah terong iki mesti ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wis Mustafa kusulah cara wong Arab sing ayu banget. Wis ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susu jadah. Ora seratan nek sahabat. Kulo pertama mangan jadah aku kaget. Kulo niku kan rada kiai lho. Rada kiai ku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan kelet kabeh bingung. Sesuai ning Jogja kulino. Kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Sesuai saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek. Ya ora makane jadah. Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Terus musuh zaman kok kan bahaya nek gak diterangno detail. Kok ana tenan iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula untuk barokah ulama-ulama sing pun kabundut maupun sing ijek suku. Sehingga dari Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak. Nah, oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem misalnya ngene, kowe bertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit. Nyelek kamar ya penjimak bojoku. Kurang ajar ta, kamu ngene kurang ajar ta. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang sah. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan? Tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal. Bedanya apa dengan makan? Jima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat? Padahal jima itu halal. Karena hakku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syarak, sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Nah, ya. Ya sudah seperti itu, namanya al-fiqhin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain yang semakna, jadi buat kias. Jadi wong malah gergak ana sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya di sini orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu, saya kudu cangkem elek, gerem elek. Tapi cangkem elek kerapi, ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kue, sing wis pantes cangkem elek. Kalau di murid cangkem elek kan, ya kok kue ngono maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya. Bid'ah. Dari sing cito, kubu sebelah mau corona. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku.
Ya tidak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah, kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Kode cangkem elek. Iya cerita cangkem elek. Maksudnya itu aslinya satu-satu. Satu-satu yo. Satu-satu. Lah aku sebagai dikecelok wong alim do takok aku dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya mrene. Lah kok saged ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat dan pangeran sing mutusno. Karena niku sepodo lucune. Padha lucune lho padha nganggure debat ngono lha opo. Nek wong parek pangeran, bar salat ben nguyu nguyu dibangunane masjid. Sing kepengin salaman ki monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rukin Mustofa ndak ape sahabat nang padha. Ya monggo. Tapi jagungan dia monggo biasa wae. Sementing nak bersolat bersalam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, menurutku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah salat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah salat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman kok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi itu terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya. Milih yang nggak salaman. Apaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada orang jujur. Yang ini enak cocok salaman, nak cocok nggak usah. Malah angel meneh kan hukum mengunuran. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Saya salaman yo keben, ini alam demokrasi. Saya salaman yo. Kayaknya biasa aja. Ungkar sholat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ono sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ono sing carane eling pangeran nunduk wilu terus maca tasbih. Ono sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah, sekarang kita bedheki iki saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau bedhekan mau. Maka terus diputuskan kalau enggak ada sunnah Rasul maka al-fiqh nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya. Kita berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabuk ibu Juni. Nabuk itu kan dengan tangan. Nabuk dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng dia ini dilapuri. Dan jogeman nabuk ibu Juni. Gang Romulan bojone kan lapor aku, Gus sakniki mboten naburi, nyadui. Bareng tak cocok. Kok sik nyadui piye? Jare sing haram nabuk iku. Sakniki tak lah nyadui. Terus aku mending ngene, yo aja nyadui. Gang Romulan bojone lapor. Sakniki ngidoni. Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual. Berhubung nabu'i tidak nyadui, kalau nabu'i haram nyadui mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram nabu'i itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram nabu'i itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngembar nganti utang-utang kombo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Itu milih di cerdas ngono, terus bertakoi, sunnah rasulnya mana? Baru saya. Ya malah nak pangeran ngendikan wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus mending jancuk Bapak. Loh, kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras orang mesti mending. Tuh ya semuanya ora. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir benar. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram bisa itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasul itu dibekali gitu Sayyidina Ali ditanya terus kaidahnya yasiru walatu asiru basiru walatu nafiru, bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah, bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng juga. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu serai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno bisa. Kan sumpek double. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon naik dan rileks, lali utang sebenarnya, no? Mereka nak dawe Nabi jelas, basiru beri berita gembira. Soalnya toko ngaji rafam belas wargo, semuanya kayak berita. Buat tenang, gue orang somben kok, atau kane somben. Ya agak-agak tenang, aku ikhlas ya tenang. Nggak ada cara ciri kuno nak ngakali. Yo, aku ngaji be aku mesti swargo, asal ikhlasnya. Ano tambahannya, asal ikhlas. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu nggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nadir bin nadir wa al-bah bil asbah. Ini Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nadir. Jadi cari mirip-mirip. Misalnya gini tak beri contoh. Aku sholat kan ya, Allahu Akbar.
Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, titik, tilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang abdan, mana yang syahwat. Hingga yang abdan meskipun kecil, hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, cung tamu ini kayak no mangan. Tamu ini kasih makan. Terus kayak uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Ning bab sholat, sing darani mangan batal lu saupo apa kudu sak piring? Saupo. Nah ning bab nyugoi tamu, sak piring apa saupo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis muqtadul hal, bukan sekedar teks. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah apa ngaji bid'ah mana ada Nabi buat tafsir Jalalain? Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene iki. Wis tak takoki, lha salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi itu sholat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu badu sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu dari ulama-ulama bokongnya kudu sak dhuwure. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetap sah to. Kaya sujud ning gone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya kaji sujud ning bokong. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama singkat betul. Umumatus syar'i mahsusatun bimana qalahu ulama uddin. Apa lho? Nek ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting apa lho. Ya umumatus syar'i mahsusatun bimana qalahu ulama. Atau bimana qalahu ulama uddin. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram to ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram to ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Pemenang ayo kan tambah haram. Ayo haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibaca nek bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus berdasar pegangan itu, kono bocah ayu pelintir yang selokan. Terus bebaro. Oh bebaro kan haram Gus. Ya mati lah terus. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok bocah kalau iya. Itu mulai batas ini. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kalau wong soleh lan ape haji, belum ragu belum pramugari. Kan tahu pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tadi. Belum ragu kan delok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah, saya itu orang tanam nakal. Gus kula delok cawe tok, tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu, lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nah kowe kan mbok bidhe mana bakul sing ayu. Terus mbok parani, lha iku beda. Ya, dadi beda kok. Nah kepengin halal yo. Kowe iku maro Jakarta, yo. Kapilih-pilih kan terus ngantuk ngopi, kebetulan bakule ayu. Terus ngopi sak kadare, umumnya ngopi 10 menit ya tetep 10. Lha iku insyaallah halal. Tapi nak aku bidik sekian titik, terus kamu menentukan arah ngopi di mana. Ibu masuk muamalah ya tetap, ya terus nodi. Istilah itu beda. Karena tadi umumatus syar'i maksusatun di mana qalahu ulama. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini, misalnya ini contoh gampang. Siapa saja yang membunuh orang mukmin maka dia masuk neraka selama-lamanya. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Orang lagi eksekutor
kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan, kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin, ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan, karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya? Terus ada lagi contohnya, kita alatnya fakir, ben pinter, ya ben pinter, atau ibu pinter, apa mantas sabar di komen bahwa minggu, ibu pinter, insya Allah ditulis pangeran, ibu pinter, pangeran itu gampangan, pangeran itu partai politik, khusnudzon gampang pangeran. Jadi orang uang ibu soleh ya ditulis. Bukan karena Allah nggak tahu, piro-piro sing di ibu wong soleh, nah si ibu katoan cekak nirung barat malah repot menurut paham ya? Misalnya orang wong ralim kok serbanan dia protes, apa-apa, nangi wong barat katoan tok malah repot. Terus ngono aja makomnya cek ngono mau. Contohnya, jupuk barangnya wong tanpa pamit haram tau ora? Haram. Terus yakin? Saya ini ono buajar gede, terus ini soalnya nyelametno iku debok pohon pisang tanggamu. Terus kowe haram iki nak gak pamit. Mbok kuwi wong ora ono bajir-bajir. Ki sedem mati. Iku wajib ngetok tanpa pamit. Sing duwe wajib ngekeki izin suatu saat konangan iku. Lah nek nuruti fikih ya kudu izin. Nah, tapi hukum ini maksusoh ditertentukan dalam kondisi normal. Nah kondisi normal langsung kowe ngetok. Wet mau terus mbok gue ngelah. Iku halal tanpa izin. Nah kecuali ngene butuh sitok mumpung untuk izin ngetok 5. Sing 5 ben sing duwe kuwapok. Ya kurang ajar lah dul. Maka kemudian ulama menyusulkan kaidah ad-darurat tubihul mahdzur. Dalam keadaan tertentu ini boleh. Nah, artinya tidak bisa. Sidik-sidik sunnah Rasul bisa karena yang pernah dilakukan Nabi jumlahnya terbatas. Maka al-hikin nazir bin nazir. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip-mirip ini. Yang mirip-mirip ini disamakan mirip. Makanya, nah kemudian ada hal yang kita tidak pernah tahu persisnya. Kayak kasus tadi, orang jima istrinya di Ramadan. Cara pikiran Imam Malik, illatul hukmi adalah hadku hurmati Ramadan biwiri uzrin syari'in. Maka makan sama minum. Cara pikiran Syafi'i ya tidak, kalau jima ya jima saja dengan yang setuju nih. No, pikiran rodok beling, pikirannya wong Hanafi. Khilaf itu rodok beling. Rodok beling ini, misalnya kayak poso-poso kok musuh banget. Mau kak wedi kena hukuman niku. Tapi kayak Hanafi dan Syafi'i ya ngaco. Apa ya rasa Syafi'i, Hanafi bodoh apa hamil ya? Hanafi apa Syafi'i? Syafi'i apa Hanafi? Kan biasanya atas cilik milih sengguri. Ayo Syafi'i atau Hanafi? Hanafi atau Syafi'i? Bulan balik ini itu Syafi'i. Nah cara orang Hanafi ini, kowe nak musuh banget kan. Kowe mau kak langsung wedi apa? Kena sanksi berat. Cara Imam Hanafi, hilai ke lunga. Jadi lo musuh tak, iki awas kena beling. Langsung dia paham berarti beling apa sing aja. Allah masuk seling soal besar. Kan aduh. Nah, delok penyanyi dangdut kan gak untuk rukshoh. Karena rukshohnya syarak hanya untuk taat. Jadi nak niatem delok dangdutan kan gak untuk rukshoh. Wah, Allah masuk banget. Sekarang ngene kan, wah soal besar. Karena soal kiai kan ibadah. Nah, ketika niat soal itu musafir. Musafir wis ning giwangan ngopi. Iku khilayo. Tapi kok ya pengiran tetap perso. Iku kabare ngene, Mas, kabare. Sampe nang bun rokok dilebokno tong. Sampai malaikat ditendang. Protes. Lah gua boten ate dosa bun rokok, gak ngelebokno tong. Jadi kok adu khilah-khilan mbek malaikat. Jadi nak sing ra khilah ya tapi ya masuk akal dari Abu Hanifah wis ngene ae nak kepeksane kepeksa ke lesu. Kan sebetulnya syariat itu gampang, nak lesu banget sampai membahayakan fisik. Gak perlu ngolah kan kamu statusnya faman kana minkum maridun awala sabar dengan vonis medis bahwa kalau kamu tidak makan pingsan misalnya cukup sudah boleh buka. Paham ya? Syariat itu luas. Makanya saya ulang-ulang lagi, umumatus syar'i itu maksusotun gimana qalahu ulama uddin. Meskipun nas itu umum, ulama tahu catatan-catatannya, aturan. Sudah ya. Jadi saya mohon sekali, makanya ada kitab namanya Al-Asbah wan Nadhir. Jadi misalnya Nabi melakukan sesuatu, kita cari mirip-miripnya. Jadi misalnya Nabi kirim utusan ke Yaman, berarti Nabi di sentral dakwah, kemudian kirim delegasi ke kampung-kampung tertinggal. Ya kamu jangan harus Yaman. Misalnya di sini bisa Sragen, Boyolali, Jogja, Rembang, apa saja. Tidak harus Yaman. Jadi ngambil sunnahnya bukan Yaman. Aku saiki kok misalnya Indonesia kirim utusan ke Yaman, yo kalah alim le dul. Nek ono saya itu Umar Hafid orang alim-alim aku mau kirim utusan. Jadi niru Nabi dulu ya dakwahe kirim utusan ke Yaman. Jamu ngono karena Yaman saiki malah gudange ulama. Saya Abdul Haddad wong Yaman, saya Umar Hafid wong apa buat dakwahi kiai pesolatan. Apa buat ulang primbon. Lah nuruti sunah Rasul zaman itu tugasnya ning ndi? Sembrono.
Mesti Yaman zaman iku maknane nyuwun sewu daerah tertinggal zaman Nabi. Lah saiki wis dari pusat Islam. Jadi saiki Yamane diganti koyok moro dakwah ning daerah tertinggal. Ora kok Yaman sing ini gue jenis Al-Fiqin Nazib. Kaji Nabi dikandani pangeran, ini loh mat, kan ada di Nabi, sesuai dengan Mekah atau Madinah, tapi ada delegasi di beberapa daerah. Niru peristiwa Nabi Isa. Itu jenis wadrib lahum matalan ashabal qaryah. Paham ya? Paham. Soalnya Yasinan gue paham. Seneng aku di murid pinter-pinter. Muni paham. Nyenengno guru gue ibadah. Tapi nak kira apa muni paham bodoh ini gue dosa. Jadi ganjaran sitok nyenengno guru, dosane sitok bodoh. Tapi tetap berarti ganjaran itu ditulis 10. Elek ditulis sitok, berarti songo gitu. Ya kan al hasanatu bi asri amsalia, berarti berapa? 10. Bodoh ini ditulis sitok, berarti cek berapa? Cek berarti lah, cek berarti. Ini hadis loh, kira oleh bantah. Ya, pokoknya agar manja abil hasanati falahu asyru amsalia. Wa manja abil sayati falahu yujza ila misalnya itu Quran yang ngoten, hadisnya jelas. Nah, apik ditulis pinten? 10. Iku wae 10 minimal kan. Nak tepaan nama malam api banget ila sapi mi'ati dikin ila atafin kasiro dilipatan 700 sampai ila atafin apa? Kasiro. Pun kula terusna. A'at takhidu ana to ngalap sapa ingsun. Bil hamzatene iku tetep dalam loro min rumah takutkan. Maksudnya iso tasil iso takfir. Iang dartagum aang dartagum. Bahwa ta'ata kudu istifham bimana rafikan maknane nabi. Min dunihi saking liyane Allah. Ghairihi tegese liyane Allah. Aku ngalap alihatan. Mosok aku iku mbok kongkon ngangkat alihatan ing pangeran. Asnaman tegese pira-pira pangeran. Sing iyurit nilamun ngersakno ning ingsun sapa Ar-Rahmanu Allah sing Rahman bidurin kelan bahaya la tuhni mongko ora nyemugino anu teng ingsun apa syafaatum syafaati asnam. Masa saya disuruh menyembah berhala yang kalau Allah murka sama saya berhala itu tidak bisa berbuat apa karena memang tidak bisa apa-apa. Podo-podo nyembah ya zat yang bisa melakukan apa saja yaitu namung Allah Subhanahu wa taala. Allati kan za'amtum kang nyangka sira kabeh ing aliyah mbok sangka siane manfaat. Padahal gak ono manfaatnya sama sekali berhala iku. Wala ing itu lan ora iso nyelametno sapa para berhala ning ingsun. Oke wala ing itu sifatu aliyah sifati lafat aliyah. Ini saat temen ingsun idzan nalikane nyembah berhala. In abadu tegese lamun nyembah ingsun kaya rawa ing liyane Allah. Iku lafi dolalin, iku ing dalam kesesatan, mungkin yang jelas bayin itu. Kalau saya menyembah selain Allah, pasti sesat. Karuan menyembah selain Allah mesti sesat. Ini saat temen ingsun iki dawuh Habib An-Najjar. Ini saat temen ingsun amantu iman sapa ingsun sira bikum lan pangeran sira kabeh. Pas mau mongko ngrungokno sira kabeh ingsun. Ini bukti ya bahwa kebenaran harus dimaklumatkan ya. Jadi kebenaran harus apa dimaklumatkan karena ketika Habib An-Najjar sudah benar, saya iman kepada Allah. Allah adalah yang Tuhan hakiki. Fasmaun dengarkan ini. Karena semua kebenaran harus disampaikan. Jadi tidak boleh kebenaran dirasakan diri sendiri. Ya, makanya kalau sama Jalalain ya tak sampaikan lewat ngaji seperti ini karena menyimpan ilmu itu ya. Sampai tinggal menerima gak paham buang kune kalau yang ngomong orang paham. Paham ya? Alhamdulillah. Mengikuti amatur pangeran Gusti pun paham alhamdulillah. Ini satu menit sun aman tu iman ingsun sira bikum lan pangeran sira kabeh fasma'u mongko ngrungokno sira kabeh. Ya seperti ini. Ayat ini kan tentang orang Antokia, tapi kita bisa meniru bahwa kebenaran harus disampaikan meskipun di depan orang yang kadang belum menerima. Nah, ini kaum ini kan belum menerima. Ya betul. Toh tetap disampaikan. Oh, kalau gitu kebenaran harus disampaikan meskipun pada kelompok yang kadang tidak menerima. Enggak apa-apa. Keputusan apapun pasti ada kelompok yang tidak menerima. Itu wis kunane ku makanya biasa wae, ora usah serius. Itu ini. Ya ada yang menerima, ada yang tidak. Ya biasa wae. Ono sing darani kowe bodoh, sing darani pinter, sing anggap pinter, anggap ae bener, sing darani bodoh. Oh, ono gampang kan? Atau kowe nak tawaduk sing darani goblok iku. Bener sing darani kok pinter. Kowe milih ndi? Wis das wong nganggur, mikir ngono iku wong nganggur. Mestine wong ku pikirane namung setunggal diridani Allah napa mbok. Lane latar, urip nang donya mbok sitok, nang golek ridane Allah sepurane iku wae sing mbok pikir. Lha opo kowe mikir liya-liya. Pikir niku mawon. Kali kula ngaji tak pikir untuk ridane Allah ta. Wis ora usah mikir sambil roha iku. Itu roha itu orang untuk ridane Allah selesai. Napa? Kok repot dunya ora repot. Sing dunya pangeran kok mikir ridane manut pusing. Mikir ya ridane napa? Pangeran warido kamat luki napa? Warido ka mat. Soale mulane dungane ulama-ulama dhisik lakal hamdulillah radita walakal hamdu badar ridha walakal hamdu hatta radha. Itu bolak-balik bisa mawon mana ya Allah. Kula suwun jenengan ridho teng kula. Segala puji bagi Engkau hatta tarto sampai jenengan ridho teng kula. Walakal hamdu badar ridho walakal hamdu hatta tarto. Pokoke yo ngoten orientasi ulama. Makanya dawuh Sidina Umar, dawuh ulama-ulama, wong sing kepengin ora mati sul khotimah kon maca napa tiap pagi napa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin beliau wa rasul. Jadi setiap hari kita memperbarui perjanjian ya Allah saya sudah puas Engkau sebagai Tuhan. Tak puas sepuas-puasnya bahwa Engkau yang sebagai Tuhan. Kalau yang jadi Tuhan tidak selain Engkau wah kacau tuh.
Sehingga orang itu terbiasa ridho be Allah. Untuk rezeki ini ya senang ditakdir sujud ya senang. Sehingga kita ketika sujud itu luar biasa. Karena itu kenangan terbaik kita di akhirat. Rumang samu kenangan terbaik di akhirat itu jadi pengamat. Kemudian di syutingnya akhirat ngomong terus. Kowe takut pangeran. Kenapa kene dunia ngomong terus? Padahal dunia sing ngatur aku. Gak iso jawab. Tapi aku di syuting pangeran zaman ning dunia sujud. Wah keren, wah keren. Kenapa ke sujud? Terang arah pangeran takut ngono. Muga sadune manusa ini napa? Maka kenangan terbaik kita di dunia adalah apa? Makanya Rasulullah kalau mau sujud sampai ngendikan hatta taku nasajudatu khairan minad dunya wa ma fiha. Pada akhirnya nanti kamu ngakui bahwa satu sujud lebih baik ketimbang dunia dan karena itu identitas kita, status kita. Sujud adalah identitas kita, status kita. Makanya kenangan terbaik kita di dunia adalah pernah apa? Sujud. Ya sudah itu saja. Yang lain-lain itu variasi. Bahkan kita cari makan supaya kuat sujud. Boleh konco ngaji semakin yang sujud sama Allah banyak. Makanya apa sujud ma'as-sajidin. Kita cari komunitas yang sama-sama sujud. Ini saat temen ingsun aman tu iman ingsun pira bikum lan pangeran sira kabeh asma umum kang ngrungokno sira kabeh ingsun isma. Iki sing ngrungokno sira kabeh kauli ing ngucap ingsun. Zaman iku faro jamu. Monggo padha ngantemi watu sapa ngakeku ing Habib An-Najjar ama ta mongko kapundhut sapa Habib An-Najjar. Ila dindawono lagu maring Habib An-Najjar inda mauti nalikane kapundhut Habib pas kapundhut malah sama Allah didhawuhi udkhulil jannah. Udkhul mlebu sira al-jannata ing swarga. Nak tengene yasinan langsung ila udkhulil jannah. Wakil lan didawono pengene dakhala manjing sapa Habib An-Najjar ing jannah hayan ing zaman urip. Jadi zaman sugeng wis langsung dilebokno swarga. Ini keistimewaan. Jadi tidak ada proses mati langsung apa? Dimasukkan apa? Swarga. Tapi kila ya. Kila itu tidak valid. Yang valid ya kila lagu inda mauti. Tentu umumnya yang mati dulu baru masuk surga. Kala dawuh sapa Habib An-Najjar ya Habib tambihin tekur tambah laita kami menawa kaum sing gak alamun ngerti sapa kaum. Ketika sudah meninggal dan beliau masuk swarga, iku aja berharap mestinya kaum saya tahu bahwa kebaikan seperti ini ganjarannya swarga dan mereka tidak lagi kafir. Intinya apa? Orang soleh itu tidak boleh berhenti berharap kaumnya akan jauh lebih baik. Habib An-Najjar wis kabundutnya masih berharap kaumnya baik, mengakui kebenaran sampai ijek ngendikan ya laita qaumi ya Allah. Itu kayak apa? Karena enggak banyak dai ijek urip padha uripe putus asa. Gak kena dikandani. Iya, ra ono niku zaman wong soleh-soleh dhisik ra ono. Dakwah itu tanpa akhir, tanpa putus asa. Habib An-Najjar wis kabundutnya ijek berharap ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Maksudnya orang ini kaumku kudu roh bahwa balasan kebaikan adalah masuk surga, kemudian mereka menjadi iman. Ini berharap itu tidak ada selesai. Ya itu yang ditiru Kanjeng Nabi ketika Abu Jahal kafir berharap kalaupun Abu Jahal kafir ya Allah saya berharap anak putune. Abu Lahab kalaupun kafir kalau berharap anak putune. Akhirnya Allah nyebadani Abu Jahal punya anak Ikrimah akhirnya Islam ya. Abu Lahab dia anak Darroh akhirnya Islam. Banyak tokoh-tokoh kafir yang akhirnya masuk Islam anak-anaknya. Mereka enggak berhenti berharap. Kalau orang Jawa kena bapaknya kena apa? Anak, kena anaknya kena putune. Karena kebaikan enggak boleh berhenti. Misalnya Indonesia ini kurang baik era sekarang, era anak kita lebih baik, era cucu kita lebih baik. Orang malah Indonesia bukan bubar di malah bingung kabeh. Kayak santri aku aja berharap nak sampean ra alim mungkin anaknya tambah alim, puture aja kok bapake ra alim pomene anake. Ya iso wae. Anake sampean ra alim, lu kathah jan. Ayo sing mondok-mondok ning ngapal Al-Qur'an bapake aja samae ra apal. Kuwi ku anake udah hafal Quran, bapake teko kok ngarep padahal aja samae ra apal. Anake Dewi sudah hafid ayo. Yang sekarang udah jadi dosen di UGM, di UI banyak bapake ra sekolah SD. Anake udah jadi dosen lebih baik apa enggak? Yang sekarang numpak Alphard bapaknya dhisik numpak apa aja? Bisa. Tapi nak ngalim jadi rada angel, tapi kan bisa. Bisa itu mungkin. Mungkin itu bisa, paham ya? Pokoknya jangan berhenti berharap. Keren tak agama. Habib An-Najjar itu wis mati, wis kapundhut. Mlebu swarga itu dia berharap ya laita qaumi ya Allah. Nah, ini jenis al-hikin nazir bin nazir. Kita ngambil pelajaran ini bahwa orang soleh itu tidak berhenti berharap akan kebaikan umatnya, kebaikan kaum. Paham? Oh, harus sudah pinter sih. Ya, lihat kaum ya, kamu ngerti semua kau. Tenang dia udah pinter semua. Jadi kalau TK paham. Ya justru apa itu kalau TK karena itu so. Bima klan perkara kufaro kang nyepuro lima ringsun soporo di pengeran ingsun. Kaumku ngerti di kufron ini klan penyepuranan ya Allah. Wajah aralan gawe sopowan yang ingsun minal mukromin sange wong sing dihormati. Maksudnya wong di swarga pasti berstatus orang yang sangat terhormat.